Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Salam Getball. Getball, 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 Jaya. Halo semua, halo warga Kota Batu dan para olahragawan yang ada di Kota Batu. Senang sekali saya masih berkesempatan menyapa teman-teman semua di podcast KONI Kota Batu. Dengan saya, Andi Ramadhani, kita akan membahas tentang hal yang menarik nih yang ada di Kota Batu yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum KONI Kota Batu yaitu Bapak Sentot, adanya cabang olahraga baru yang ada di Kota Batu, yaitu salah satunya olahraga Getball. Getball ini adalah olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. Ya, saya purna tugas tahun 2015. Setelah purna tugas ini karena biasanya saya olahraganya itu basket, kemudian pencak silat. Ya, sekarang karena sudah usia lanjut, kemudian ketemulah ini teman-teman untuk olahraga Getball. Olahraga Getball ini olahraga yang asal mulanya dari Jepang. Jadi pertama kali Getball ini ada seorang Jepang yang ke Bali. Beliau main Getball di Hotel Bali. Itu kemudian setelah pulang dia itu peralatannya itu ditinggal di hotel itu. Kemudian di situ sama pelatihnya itu diajari untuk bermain Getball. Maka tahun 1947 itu Getball itu yang asalnya dari Jepang, yaitu olahraga kroket yang sama gabungan antara tiga olahraga. Jadi olahraga golf, sticknya itu seperti golf, kemudian bolanya itu seperti biliards, dan strateginya itu seperti catur. Jadi ini olahraga Getball ini adalah olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. Ya. Jadi itu olahraga untuk permainannya yang jelas untuk olahraga Getball ini karena tidak ada batasan usia. Jadi mulai anak kecil sampai orang dewasa. Wah. Ya itu. Wah, sangat menarik ya Pak ya olahraga Getball ini. Nah, ngomong-ngomong perbedaan dari Getball dengan golf itu apa ya Pak? Ya, kalau golf itu kan memasukkan di lubang itu yang nantinya terakhirnya di pool. Kalau untuk Getball itu sama. Getball itu hanya gate, jadi Getball itu mempunyai 3 gate. 3 gate, jadi atau gawang. Gate-nya itu ada 3, gate 1, gate 2, gate 3. Jadi pertama kali ini permainan Getball ini terdiri dari 5 orang, satu tim itu 5 orang. Jadi bolanya ada 10. Bola yang merah itu bola nomor 1, 2, nomor 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan yang genap itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi itu permainannya satu tim itu 5 orang, jadi berhadapan dengan 5 orang itu. Jadi olahraga bergu ya Pak? Ya, bergu. Kalau cara mengambil poin dalam olahraga ini seperti apa Pak? Ya, jadi ini pertama kali untuk memasukkan ke gate 1 ini kalau gagal masuk itu dia harus berhenti dulu nunggu gilirannya. Guru nunggu dihitung. Tapi kalau dia masuk, begitu masuk itu nilainya 1 poinnya. Setelah masuk ke gate 1, dia masuk ke gate 2. Nilainya juga 1 lagi. Setelah dari gate 2, dia harus ke gate 3. Gate 3 itu nilainya juga 1. Jadi setelah ke gate 3 itu maka terakhirnya itu di gate yang di pool. Pool itu tengah-tengahnya itu ada satu semacam benda itu yang besi yang itu yang dikenakan itu nilainya 2 poinnya. Berarti masing-masing itu satu orang itu nilainya 5. Iya. Kalau 5 orang nanti maksimum nilainya itu 25. Oh iya, baik. Wow. Sangat menarik sekali itu. Nah, olahraga Getball ini mulai bergabung dengan KONI Kota Batu saat
bulan Desember Ya. 2023. Nah, untuk perkembangan di Batu ini olahraganya bagaimana, Pak? Jadi ini Kota Batu ini mengenalnya itu sejak bulan Desember. Jadi tetapi di sini 23 Desember itu ya, itu diresmikan di ya untuk ini pelantikannya itu 12 Januari. Tapi ketika di KONI itu masuk KONI-nya 23 Desember gitu. Nah, dari sini ini kebetulan dari kita sementara ini untuk penggiat, istilahnya penggiat. Jadi saya ini sebagai penggiat, jadi orang-orang yang untuk bagaimana mengumpulkan teman-teman untuk senang mengemari olahraga gateball. Ya, itu kami punya program yaitu pertama untuk sosialisasi ke mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk SD kami sudah datang ke Dinas Pendidikan Kota Batu, kita dengan kabit-kabitnya. Jadi ini nanti prioritas yang pertama itu kepala sekolah, kemudian guru olahraga, itu kita sosialisasikan, kemudian baru ke siswa-siswanya. Jadi untuk SD ini kalau di sementara ini waktu Porprov kemarin itu SD masih belum dilombakan. Jadi sekarang ini nanti rencana tahun 2025 itu Porprov itu kan Malang sebagai tuan rumahnya. Sedangkan kemarin ketika walaupun Pergatsi Kota Batu ini masih baru lahir, tapi sudah mengadakan turnamen gateball. Ini Arhanud, jadi Pusdik Arhanud Cup itu tahun 2024 itu ternyata diikuti oleh bukan Jawa Timur lagi, tapi sampai Bali, Bandung dan sebagainya. Sangat meluas ya, Pak ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong dari Porprov sendiri, usia untuk gateball di Porprov itu dari usia berapa sampai berapa, Pak? Jadi untuk sementara ini dikatakanlah untuk Pergatsi atau gateball itu tidak ada batasan usia. Jadi sementara itu kan umur 13 sampai 30 untuk sementara itu. Tapi nanti kita bisa mengadakan mungkin anak-anak SD dan sebagainya itu. Baik. Ya. Tim gateball di Kota Batu apa sudah banyak atau apa saja, Pak, yang ada? Jadi untuk sementara ini kan kita punya kelebihan untuk kita punya 2 wasit ini provinsi itu yang ada di SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1 Batu. Kemudian kita bekerja sama dengan gateball Malang Raya itu, kemudian dan kita selalu hubungan dengan provinsi itu banyak, jadi kita sering didatangi oleh pelatih-pelatih dari Jawa Timur dan pengikut PON itu. Jadi kami optimis bahwa nanti kita dengan walaupun umurnya relatif masih masih baru, tapi kita dengan bantuan jadi teman-teman di provinsi itu insya Allah kita bisa nantinya mengikuti cabang-cabang seperti cabang-cabang yang lain untuk bisa menyumbangkan emas di Porprov 2025. Amin. Jadi untuk atlet-atlet Porprov dari gateball itu sudah mempersiapkan dari sekarang ya, Pak? Ya, sekarang ini kita mulai sosialisasi sekaligus untuk mempersiapkan Porprov. Nah, untuk masyarakat Kota Batu yang ingin mengikuti olahraga gateball ini bagaimana caranya, Pak? Ya, ini sekaligus saya sampaikan pada masyarakat Kota Batu semuanya, ini kalau ingin mengenal gateball silahkan datang ke Agrowisata Kota Batu itu hari Selasa, Rabu, dan Minggu. Jadi
datang saja di sini, nggak usah bawa apa-apa. Jadi langsung di sini nanti disiapkan untuk lapangannya sudah siap, kemudian alatnya sudah siap. Jadi langsung nanti ada yang mengajarkan gateball itu, kemudian langsung diajak main. Biasanya gitu. Kita ajak main, kemudian dengan harapan mereka itu mencoba, oh ternyata gateball itu mudah dan bisa untuk kita saling silaturahmi untuk kebersamaannya, kemudian bagaimana caranya main gateball itu dengan setelah dia menyenangi atau nanti otomatis dia untuk alat itu akan beli sendiri itu kalau dia sudah senang. Bahkan di agrowisata ini rencananya untuk nantinya itu kalau dalam waktu dekat ini akan ada wali kota cup gateball itu. Ya, baik. Jadi sangat rekomen buat para pemula yang ingin mencoba. Mungkin cuma coba-coba dan yang akhirnya tertarik juga dengan olahraga gateball. Nah, sebentar ya Pak. Apa ada? Mungkin dikenalkan nama alat-alatnya apa aja. Oh iya. Ya. Jadi di gateball ini Saya tanya. Baik, untuk olahraga gateball ini banyak sekali ada peralatan-peralatan ya Pak. Mungkin apa saja namanya Pak? Untuk alat-alat, sayang ini tadi kami nggak bawa alatnya ya. Yang pertama itu kan kita harus ada lapangan atau landnya itu ukurannya 15 kali 20. Kemudian yang kedua kita ada namanya stick ya, stick yang saya katakan seperti golf itu tadi, itu sticknya. Kemudian bolanya ini tadi tidak saya bawakan, bolanya seperti bola biliar. Kemudian ada stopwatch, jadi untuk mengecek itu waktunya, karena satu kali main itu 30 menit waktunya. Sekali main itu waktunya 30 menit itu. Kemudian demikian juga untuk misalnya memasukkan gate 1 gitu. Jadi ini ada stopwatchnya sekaligus. Sebetulnya tadi harusnya saya bawa semuanya itu tadi ya. Ini mohon maaf, ini tadi tidak saya langsung saya tunjukkan. Kemudian berikutnya ya, jadi untuk itu ya itu saja yang terpenting untuk alat-alatnya ya. Jadi nggak terlalu banyak tapi jadi mudah. Ini kalau dibandingkan dengan golf, kalau golf itu kan tidak tidak murah gitu ya, tidak murah. Tapi kalau untuk ini peralatan semua dari land, kemudian stick itu sebanyak 10, maksudnya kalau kita beli satu klub gitu ya, itu hanya 10 juta itu masih lebih 200, dikembalikan uang 200.000 gitu. Iya. Itu. Jadi itu untuk selamanya. Jadi kalau nggak akan rusak gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke. Buat teman-teman yang Jadi lebih murah. Iya. Buat teman-teman pecinta mungkin golf, mungkin bisa coba nih olahraga baru gateball. Nah, hampir mirip tapi juga sangat mudah juga buat sensasi baru juga ya. Jadi yang saya katakan untuk strateginya itu kuncinya di sini ini, kalau bola lawan itu dibuang. Maksudnya dibuang itu dikeluarkan dari landnya itu. Jadi supaya kalau dia di luar berarti tidak bisa memasukkan, tidak berhak untuk memasukkan ke gate itu ya. Jadi kalau bola kawan itu diarahkan, ditolong bagaimana supaya masuk ke gate itu. Jadi itu semboyannya itu, kalau bola lawan kita tendang, bola teman kita tolong, kita bantu gitu ya. Olahraga yang sangat mengasihkan, Pak. Ya. Baik. Ya. Baik. Untuk di olahraga gateball ini ada berapa jenis, ada berapa macam kategori yang ada di olahraga gateball ini, Pak? Iya. Jadi kategori yang pertama itu single ya. Single itu ada single putra, single putri. Kemudian double putra, double putri.
tapi ada double campuran ya. Kemudian triple juga gitu. Triple itu 3 itu. Kemudian grup itu ada grup campuran dan grup yang laki-laki saja, perempuan itu. Iya, baik. Iya. Jadi banyak kategori juga Ya. yang ada di Gateball Tergantung ini. nanti untuk waktu pertandingan itu kita pilih yang mana saja gitu. Oh, Seperti contohnya kemarin di Arhanud itu hanya milih dua kategori, hanya triple dan grup, gitu aja. Baik. Untuk peraturan-peraturan yang ada di permainan Gateball itu ada apa aja, Pak? Ya, jadi tas itu kita mengenakan bola itu ya. Jadi tas. Jadi kalau bola itu kita tas, jadi kita nyenggol gitu ya. Itu kalau itu yang disenggol itu miliknya lawan, maka itu kita buang ke luar. Tapi kalau misalnya miliknya teman itu kita arahkan di bagaimana supaya dia itu masuk gate yang enak gitu ya. Jadi di posisi yang enak. Jadi seperti itu. Jadi untuk berikutnya kita untuk yang dinamakan tas, saya nggak bisa mencontohkan ini kalau di lapangan kan kita langsung ya, gitu. Jadi ini nanti mungkin barangkali kalau gambar-gambarnya ada di sini ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi ya. Untuk itu waktu memukul Ya. setiap individu. Jadi untuk cara memukul itu ada 3 cara. Jadi mungkin cara datar gini, kemudian mungkin jadi sesuai dengan keinginan. Jadi masing-masing punya ciri. Mungkin ada yang nggak bisa nganan, mungkin pakai kiri dan sebagainya. Itu untuk cara bermain itu sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Oke, baik, Pak. Terus ini yang terlupakan ini tadi, kita diberi waktu untuk memukul itu kesempatan 10 detik. Jadi saya ambil bola, kemudian ini mau mukul ini, wasit mesti menghitung 1, 2, 3. Kalau misalnya sampai 10, berarti des sudah. Jadi wasit dia. Wasit itu 2 orang. Jadi wasit 2 orang. Di situ ada wasit, kemudian ada jadi yang linesman ya ada, kemudian yang mengambilkan bola itu ada juga. Jadi ini kalau dibuang kan jauh ya itu, terus didekatkan ke itu. Baik, untuk permainan Gateball ini apakah bisa dilakukan dalam lahan yang terbatas, Pak? Ya, jadi untuk permainan Gateball ini bisa indoor maupun outdoor. Jadi yang selama ini kan di outdoor, tapi kalau misalnya di indoor seperti futsal begitu ya, bisa. Hanya saja ukurannya itu paling kecil, yaitu 15 kali 20. Ada yang 20 kali 25 dan sebagainya. Baik. Itu. Jadi bisa dilakukan di tempat indoor ya, di dalam gitu. Untuk antusias di Kota Batu ini seperti apa, Pak? Jadi ini Contohnya kemarin itu ketika di Panorama itu ada Pak PJ Wali Kota, kemudian kepala dinas, kemudian di situ beliau itu langsung saya kasih ini stick ya, langsung dia begitu mukul itu, loh ternyata bener masuk gitu, wah enak ini olahraga ini. Soalnya karena kenapa? Tidak mengeluarkan banyak tenaga. Contohnya ya, dia itu misalnya nomor 2, nanti dia itu setelah mukul nunggu sampai nanti giliran nomor 2 lagi gitu loh. Jadi 10 itu harus urut dulu. Kemudian nomor 2 ini ya nunggu. Jadi kan enggak. Jadi cuman kalau dia nomor 2 ini mukul kena, kemudian sampai selesai gitu loh. Itu. Jadi enaknya dia bisa istirahat, bisa. Ya kemudian ini untuk kepala dinas itu rencananya memang sekarang ini dalam rangka perbaikan untuk lapangan di Panorama itu
kita buat sehingga nanti pada waktu Pemkot itu Jumat itu bisa langsung latihannya di Panorama. Iya, Gitu. baik. Jadi antusias untuk, makanya saya mengajak contohnya sekarang Pak Wiono ya. Pak Wiono, Pak Wiono itu sama istrinya ke sini pertama ya belum nggak bawa apa-apa. Sekarang dia sudah beli steak sendiri. Dia itu, ini saya inginnya nanti justru dari teman-teman wartawan ini, ayo kita mulai, jangan nanti soalnya banyak. Contohnya Pak Sunjoyo, Pak Sunjoyo itu olahraganya litingkung, kemudian apa namanya ini tenis, sekarang itu sudah menekuni gateball saja. Karena katanya wah dengan gateball ini mereka kalau misalnya ada apa-apa gitu, wah ini sudah saya nyumbang ini untuk apa namanya untuk ke dokter, daripada ke dokter lebih, soalnya gitu, daripada uangnya kasih ke dokter lebih baik untuk main gateball itu. Baik. Jadi banyak yang antusias dengan olahraga gateball ini ya Pak. Ya. Untuk yang muda-muda ini, apakah sudah banyak yang mulai mencoba atau berapa persen lah Pak? Jadi pertama itu kan ini ya apa namanya, saya ambil dari SMA 2 itu 5 orang, dari SMA 1 5 orang, dari SMK 1, SMK 2, SMA itu dari 5 orang ini kita adakan pelatihan pada saat itu yang membiayai pelatihan itu Pak Dono waktu itu. Dono dari Malang. Ternyata beliau itu sekarang itu dia antusias dan pingin di sekolahnya itu ada ekstra gateball begitu. Ya, jadi berarti kan dia antusias sekali gitu ya. Nah, untuk gateball ini bukan berarti yang lama itu lebih pinter, yang baru itu enggak justru sekarang itu anak muda-muda yang anak-anak itu lebih pinter daripada yang penggiat-penggiat itu gitu. Jadi olahraga ini jangan itu lama ini baru, tidak gitu. Itu. Baik Pak, terima kasih. Iya. Udah. Oke, untuk perbincangan terakhir apakah ada pesan untuk para pendengar kita Bapak? Ya. Jadi di sini untuk pesan saya dengan bermain gateball itu kita galang persaudaraan. Jadi kita galang persaudaraan, kita jalin silaturahmi, kita jaga kesehatan, kita wujudkan prestasi dan kita hadirkan suasana gembira di gateball itu. Oke, terima kasih banyak Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Mari kita bergabung di gateball Ini. atau Pergatsi Kota Batu ya, di agrowisata hari Selasa, Rabu dan Minggu. Oke, jadi olahraga gateball ini tidak hanya menyehatkan tapi juga menyenangkan. Untuk rekreasi juga buat keluarga juga dan teman-teman yang ingin mencoba ke Kota Batu, mencoba olahraga gateball di Kota Batu, yuk kita langsung aja ke Kusuma Agro, langsung saja bertemu dengan rekan-rekan yang ada di sana. Demikian perbincangan podcast kali ini dengan Bapak Supriyatno, Ketua Umum Pergatsi Kota Batu, ya, yang sudah banyak sekali memberikan informasi kepada kita tentang olahraga yang menyenangkan di Kota Batu. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya di KONI Kota Batu. Salam olahraga Jaya. Salam gateball. Gateball, Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.